gadis itu setelah terlahir kembali. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengumpulkan keluarga untuk rapat keluarga. Dengan suara dingin, ia mengatakan dirinya sudah berinkarnasi. Kalimat itu langsung membuat semua orang terkejut. Namun mereka tetap serius mendengarkan perkataannya. Ia berkata terang-terangan bahwa musim semi tahun depan kakek nenek akan kecelakaan mobil. Ayahnya akan mengambil alih perusahaan. Namun tak lama kemudian, ayah akan membawa cinta pertamanya beserta anak haramnya masuk ke rumah. Ibunya yang sendirian tanpa dukungan akhirnya jatuh depresi dan meninggal. Sedangkan dirinya diusir keluar rumah. Dari putri keluarga kaya raya hingga terpuruk menjadi pengemis yang dipandang hina. Dan di hari paling putus asa itu, ia bertemu seorang guru besar. Guru itu mengatakan dirinya seharusnya memiliki nasib agung. Namun telah ada orang yang diam-diam merampas keberuntungannya. Maka dari puncak ia jatuh ke jurang. Saat itulah ia baru tahu bahwa kejayaan dan kehancurannya hanyalah hasil rekayasa orang lain. Kemudian guru itu langsung meramal bahwa dirinya akan menghadapi sebuah bencana. Menanyakan apakah ia mau menyingkirkannya. Namun gadis itu yang sudah putus asa menolak. Tak lama setelah ia melangkah pergi, sebuah van melaju kencang menabraknya hingga tewas. Saat ia membuka mata lagi, ternyata kembali ke 2 tahun sebelumnya. Mendengar penuturannya, semua orang di keluarga kaget bukan main. Ibunya akhirnya tahu kenapa hari itu gadis itu memeluknya erat sambil menangis tak henti. Ternyata putrinya sudah menanggung begitu banyak penderitaan tanpa sepengetahuannya. Sang ibu memeluknya dengan air mata yang tak terbendung. Saat keluarga bertanya apa yang harus dilakukan, gadis itu mengingatkan bahwa dulu bibinya membawa pulang sebuah jimat. Dan sejak saat itu nasibnya mulai diganggu. Ia juga mengatakan beberapa hari lalu ia pergi ke Gunung Taihe, mencari guru besar itu kembali. Dengan usaha keras akhirnya guru itu setuju membantu. Namun kemampuannya terbatas. Harus melihat langsung pencuri keberuntungan itu. Maka gadis itu membawa sang guru langsung mendatangi rumah cinta pertama ayahnya. Tak lama anak haram itu muncul. Saat guru meminta tanggal lahirnya, cinta pertama ayahnya langsung membentak menolak. Ia menasihati anaknya agar jangan pernah memberitahu. Bahkan menyuruhnya menghasut orang untuk mengucilkan gadis itu. Agar akhirnya ayah gadis itu rela meninggalkan keluarga demi mereka. Setelah keduanya pergi, gadis itu segera bertanya pada sang guru. Guru menjawab meski mereka waspada. Ia bisa memastikan bahwa anak haram itu memang telah merampas nasibnya. Namun ia juga memperingatkan, mencuri keberuntungan bukan hal mudah. Ia seorang diri tidak bisa menuntaskan. Harus memanggil gurunya keluar gunung. Dan yang paling penting gadis itu harus menjaga hatinya tetap tenang. Karena mereka pasti akan menyiapkan jebakan untuk membuatnya dihujat semua orang. Guru itu bertanya apakah belakangan ada hal yang mengusik hatinya. Gadis itu pun teringat. Di kehidupan sebelumnya ia dijauhi teman sekolah. Sahabat meninggalkan. Kakek nenek kecelakaan. Ibunya depresi dan meninggal. Semua itu adalah cara mereka menggerogoti keberuntungannya. Ia segera memperingatkan kakek nenek agar lebih berhati-hati. Menghibur ibunya agar jangan sampai larut dalam kesedihan. Ia bahkan merekrut seorang sekretaris setia. Diam-diam mengawasi gerak-gerik keluarga itu. Keesokan harinya gadis itu kembali ke sekolah. Baru duduk ia sudah diprovokasi teman anak haram itu. Dipaksa bertaruh dengan anak haram. Siapa yang meraih peringkat pertama ujian berikutnya akan jadi pemenang. Yang kalah harus mentraktir seluruh kelas liburan 2 hari. Gadis itu tahu ini hanyalah trik menyedot keberuntungannya. Di kehidupan sebelumnya ia memang dipaksa ke sudut sempit dengan cara seperti ini. Namun kali ini ia menatap dingin lalu menerima tantangan. Karena ia sudah menyiapkan serangan balik jauh-jauh hari.